mau bikin franchise gitu. Mau dong ikut. Iya boleh nanti Kayak ya. apa tuh? Internal Franchise jadinya. apa? Iya franchise apapun lah. Pasti food Apapun sih. kayak human trafficking. Enggak. Yoa. F&B. Gue searching adalah buka masih pendaftaran Fakultas Kedokteran masih ada tuh. Di tempat gue kuliah akhirnya tuh di Ukrida. Nah waktu itu sebelum ujian. Waduh. Ya oke deh. Ya guys, selamat datang kembali di episode kelima. Kelima. Halo semuanya. Halo. Balik lagi. Belum salah padahal. Oh, iya. Selamat datang kembali di episode kelima dari podcast kami Born Born His His Way Podcast. Posket. Ya, pertama-tama gue mau mengucapkan selamat tahun baru guys. Ini tahun yang gila banget sih. Iya, setuju. Ini tahun yang beratnya tuh bukan buat kaum A, B, C, D. Tapi kayak A sampai Z kena semua. Iya. Kecuali orang-orang yang jual Netflix. Karena Oh penjualan iya, Netflix tuh naik betul. sampai 400%. Oh gue tahu tuh. Iya. Promo. Puji Tuhan. Iya. Oke, tapi intinya tentunya nggak mungkin kita kayak masih bisa aman-aman gitu ada di sini ngerekaman tanpa pertolongan Tuhan gitu kan. Betul. Jangan lupa guys, the first thing you do saat lonceng berbunyi ntar kayak sangka kalah. Maksudnya pas jamnya pas 00.00 gitu kan tahun baru, jangan lupa hal pertama yang kalian lakukan tuh berdoa. Bersyukur sama Tuhan kalian dikasih kesempatan untuk tetap survive. Berjumpa di tahun 2021. Tentunya kita juga sama-sama berharap tahun ini jauh lebih baik lah. Amin. Dari sebelumnya. Dan juga entah apapun yang terjadi, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu setia. Yes. Ya. Apapun yang terjadi jangan pernah lupakan Tuhan dan segala macamnya gitu. Yes. Kan. Biar rohani kan. Oke. Memulai tahun tuh dengan Oke, rohani. sekian Terus. terima Keren nih, kasih. Yos Udah nih. gini doang kan selesai? Makin lama makin Udah selesai. fasih. Kayaknya udah ditutup deh. Udah ditutup, kayaknya udah selesai. Iya, thank you udah nonton. Oke, terima kasih buat Oke, jadi sekedar heads up lagi, takutnya ada yang lupa atau yang baru pertama kali nonton, hostnya kita masih sama gitu kan. Ada gue Yowas, ada Daud dan ada Daud. gue Dani. halo. Dan ada guest star kali. Iya, star lagi nih. Yang belum pernah kelihatan kan di podcast sebelumnya. Iya, nah sebelum kita mulai langsung ke perkenalan guest starnya, Oke. kemarin salah satu senior kami di gereja ya, Yes. Kak Pipit yang udah selalu setia nonton, yang udah subscribe, like, komen, Untuk komen follow juga. Instagram, Asik segala semua. macam gitu ya. Kak Pipit kan kemarin sempat request kayak, coba dong undang narasumber yang berhubungan dengan COVID atau yang berhubungan dengan kesehatan atau dokter lah berarti Iya, kan. iya. Apalagi gitu kalau bukan Iya. dokter kan. Maka kami wujudkan impian Anda dengan geser kami hari ini merupakan seorang dokter. Gokil. Perkenalkan. Kak Andreu, Silakan Hai, hai. dipersilakan Andre, ya. memperkenalkan diri. Mengenalkan diri. Oke, kenalin. Kayaknya udah pernah kenal sih harusnya. Dari sama sih. Nama gue Andre. Ya, gue kerja sebagai dokter. Saat ini sih gue kerja sebagai research assistant di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, rumah sakit khusus jantung. Itu sih paling pekerjaan gue saat ini. Oke. Gitu. Apalagi tuh yang perlu diperkenalkan. Mungkin dulu buat teman-teman yang nggak tahu, Kak Andre kan juga bagian dari keluarga PRBK kan. Betul. Mungkin Emang sekarang enggak? Masih kok. Iya, Iya, Kemarin iya, masih. kemarin kalian gak lihat tanggal 25 yang pelayanan WL siapa? maksud gua Oh iya. dulu bagian dari keluarga kepengurusan. Oh iya, Sekarang kan udah kepengurusan bukan gitu pengurus. dong. Bisa, Oh bisa, iya. bisa. Gitu Iya, dong. Gitu, betul. Nah, mungkin Kak Andre boleh sharing dikit dulu tuh pernah menjabat sebagai apa atau mungkin kayak dulu paling sering ditunjuk untuk pelayanan apa gitu di sini. Iya, gue di Salmasi saya emang dari kecil ya. Maksudnya dari umur setahun gue udah di Salmasi. Setahun, Jadi emang besarnya dengan anak-anak di Salmasi. Wah, sama Dani juga besarnya sama Dani. Iya. Kalau mungkin sama Daud mungkin agak jauh. Dani gue masih satu ya beda setahun 2 tahun lah. Jadi emang kecil dari sekolah minggu di situ. Terus di remaja situ baru mulai lebih aktif lah. Terus habis itu ya puji Tuhan sempat dikasih kepercayaan untuk dikasih masuk ke pengurusan. Awalnya seksi acara, habis itu dikasih kesempatan buat jadi ketua remaja. Wih. Kemudian naik pemuda. Jadi ketua pemuda. Muda juga kan. Sekali lagi dikasih Iya. kesempatan.
Ya semua kasih karunia Tuhan sih memang. Dan ya itu sih paling habis itu. Tapi paling sering itu pelayanan sih di bidang musik memang. Sebagai pelayan selain sebagai pengurus juga gitu. sih. Gue jadi penasaran rasa jadi pengurus tuh gimana ya? Lu juga lu pengurus. juga Pernah pengurus semua kan? Tahu. Oke. Tadi udah perkenalan singkat dari Kandre, tapi mungkin gue sebenarnya tadi pengen ngomong ini agak lebih awal sebelum Kandre perkenalan, cuman kan masa nanti gue nanya tapi Kandrenya belum perkenalan kan kayaknya aneh. Oh iya. Namanya tahun baru kan pasti kita harus mulai dengan New Year's Resolution. Gitu. Iya. Itu hal yang paling lumrah lah. Dari Daud mungkin New Year's Resolution Ini harus itu apa nih? konkret atau gue boleh ngomong yang Ngawang kayak aja gak apa-apa. Bebas. Apa Kayak- Aja ngasal aja Ut. Yang lu pingin apa kata aja pindah dapet jodoh kemarin. Enggak. Ya gue sih pengennya tahun ini sebenarnya ada ini sih, ada gue ngeluarin satu film lagi di tahun 2021. Semoga gue bisa menghasilkan karya lagi di tahun ini dan patokan gue sih sebenarnya dua film. Emang minimal. 2020 udah keluar ya? Udah 2020 tuh ada 2 juga. Oh 2 juga? Heeh. Oh iya gue tahu. Dokumenter sama satu yang lagi di yang lagi diedit, ya. Masih Gitu. diedit. Kalau yang bisa ditonton di mana tuh? itu nanti sih. Oh nanti ya. Soalnya- Masih secret deh. Iya masih Karena confidential. Filmnya 18. Enggak. Oke. Filmnya bisa ditonton semua umur. Oh, Iya nah gitu. gitu dong dikasih tahu kan ntar Itu kalau secara konkret, cuman kalau misalnya secara apa ya umumnya atau secara gamblangnya gitu, gue pengen lebih berdampak buat banyak orang sih. Asik. Gitu. Asik, Keren ya? mantap. Keren ya? Keren. Berumur 20 Iya, tahun iya, ya udah bagus, belagu gue. Cuman ya gitu. Sentil. Tapi gak bagus. Kode nih. Duh gue kalau tanya resolusi. Nikah ya? Resolusi. Waduh. Amin. Nikah. Kayaknya belum deh. Iya kan. Ya mungkin 2022 lah ya, didoain aja. Amin. Ya kalau sekarang gue paling apa ya? Gue kalau dari gue mungkin improve myself aja sih. Dalam hal contohnya apa ya? Mungkin pingin belajar relationship yang baik seperti apa sih? Ini relationshipnya gue kan buat kantor ya, bukannya buat Iya. relationship gitu. Iya nggak ada yang nuduh lo juga. Oh, Kok lo iya, jadi juga nggak hakimi apa-apa, gitu. Kan gue pikir Relationship ntar buat orangnya kantor salah. maksudnya gimana ya? Relationship buat jalin hubungan sama orang gimana? Buat misalkan kita Terlepas dari pasangan lah ya. pas di pasangan buat jalin komunikasi supaya lebih baik gimana sih? Oh bisa kayak FWB gitu? Bukan, nggak usah Yoai. Jadi tambah-tambahin. Oke, Ntar oke, orang oke. yang nonton jadi bingung. Kantor. Iya buat kantor lah gitu. Oke. Terus gue bisa berbicara lebih baik lagi gimana gitu. Paling itu sih yang gue improve di tahun 2021. Sama apa ya banyak-banyak ngobrol sama orang ya. Lebih banyak Iya. menghasilkan uang gitu. Iya, Itu itu biar pasti Tuhan deh lah. kalau Oh, iya. menghasilkan uang lah. Keren. Ya yang penting kita kasih yang terbaik dulu aja, nanti rezeki mah nggak kemana kok gitu. Oke, dari Kandre. Andre sekarang. Resolusi ya. Ya menyelesaikan resolusi 2020. Jadi selama ini belum. Iya belum. Iya sih kalau gue pikir-pikir gue juga belum. Belum banyak juga gue. Gimana? Ya itu sih sebenarnya sebagian resolusi gue emang tahun lalu juga udah, cuma gara-gara banyak hal yang tahun ini bikin berat kan, emang susah untuk tercapainya. Yang pertama mungkin solusi gue melanjutkan studi sih. Gue pengen ngambil spesialis dan target gue di tahun 2021 harus udah dapet gitu. Kalau Tuhan mengizinkan tentunya. Kita bisa berencana tapi tetap balik lagi ke Tuhan izinin atau enggak. Terus selain karir dan cita-cita, pengen bikin karya juga. Pengen Bikin bikin lagu. Wih bener kenapa? Sebenarnya udah ada niatnya sih bareng-bareng sama teman-teman, cuma belum. teman kita udah ada sampeannya. tuh. Temen, Udah temen ada. kita yang Iya, udah ada kayak kan. teman kita udah keluar. Nih lagunya Iya nih. lagunya. Iya. Diedit. Jadi tambah pengen kan, ya udah. Jadi pengen menghasilkan karya sih. Ya yang lain-lainnya mungkin yang kecil-kecilnya ya sama lah sama Dani, semakin semakin dewasa, Iya. semakin berpikir ke lebih jauh ke depan, bertumbuh lah baik dari pikiran dan gaya hidup kita juga makin dewasa karena umur kan makin bertambah. Betul, Kita betul. harus ya nggak boleh gini-gini terus, nggak boleh mindset anak-anak terus atau remaja terus, tapi Iya, harus iya. berpikir lebih ke depan lah, kayak gitu sih paling. Wih sama gue tuh kepingin punya usaha sih, doain aja ya. Kemarin 2020 gagal soalnya.
mau bikin franchise gitu. Mau dong ikut. Iya boleh nanti Kayak ya. apa tuh? Internal Franchise jadinya. apa? Iya franchise apapun lah. Pasti food Apapun, sih. Food, kayak food. human trafficking. Enggak. Yoa. F&B. F&B. Dark banget ya. Emang nih Yoas ya. Soalnya 2020 banyak loh kasusnya. ampun, Iya. Enggak tadi gue pengen makanan sih, makanan atau minuman F&B lah. Tapi ya nggak tahu nih, entar 2021 kita lihat lah gimana. Soalnya kemarin 2020 kan sempat nggak jadi gara-gara corona. Iya. Ini BTW bercanda ya teman-teman, jangan serius-serius banget. Oh, iya. Sekarang Yoas dong, apa Lu nih? apa? Gue Nah, Nanya lu mulu. nikah kan? enggak Oh, dong. dikira Ada Usnya kejadian. gitu lagi. Usnya. Gue tuh dulu tuh sebenarnya tipe orang yang kalau nulis resolution tuh cukup Banyak. apa ya, ambisius lah. Gue pengen misalnya berat badan gue turun segini, gue pengen minimal nilai gue segini, gue pengen misalnya dulu kayak gue masuk klub basket, gue pengen dapet piala berapa, bla bla bla. Terus sering kali tuh kalau gue nggak berhasil mencapainya, tuh gue kecewa. Gue merasa kayak, wah berarti gue tahun ini tuh gagal gitu kan. Nah, starting SMA itu gue mulai kayak, yaudah gue realistis aja deh. Gue selalu nulis di sebuah kertas tuh kayak, tahun ini gue harus jadi lebih baik. Gue gak mau nulis gue lebih baik tuh dalam hal Apa? A, B, C, D, E. Enggak. Gue gak mau nulis wish gue apa gitu. Kalau buat nanti 2021 sih New Year's resolution gue mungkin buat lo yang kemarin gue sakitin mungkin kita bisa berbaikan lagi. Langsung direct banget. Enggak mau. What's in the past stays in the past. Ya itu sih mirip sama resolusinya Kak Andre sama Kodani, intinya intrapersonal sih. Gue pengen dari dalam diri gue lebih baik sebelum gue berharap gue bisa memberikan dampak kepada orang. Ya. Ada kalanya dari dalam gitu kan gue menjadi lebih baik lagi. Intinya gitu sih, gue nggak mau spesifik banget. Oke. Siap. Jadi tema dan topik kita kali ini tuh passion dan hobi. Oh, oke. Berhubungan Kak Andre kan orang yang lumayan apa ya? Berpassionate dengan hobinya. Berpassionate banget Waduh, apa itu? Mungkin dari definisi dulu kali ya. Maksudnya pengertian kalian in general gitu. Kak Andre kalau misalnya ditanya gitu, kira-kira perbedaan passion dan hobi nangkapnya tuh gimana? Emang sih kelihatannya kayak mirip-mirip ya, Iya. passion sama hobi. Hobi gue ini, passion gue ini kayak mirip-mirip gitu. Cuma setelah kalau dipikir-pikir lebih dalam lagi, kalau hobi tuh kita cukup punya ketertarikan. Misalnya kayak contohnya apa ya? Misalnya gue punya hobi gue banyak banget sih. Jujur Iya. kebanyakan hobi gue. Main Misalnya, gitar. iya itu salah satunya. Hobi gue misalnya kayak gue hobi moto. Tapi gue nggak willing to work hard untuk belajar tentang fotografi itu nggak. Cuma hobi aja gitu. Yeah. Jadi yang membedakan hobi dan passion kalau gue lebih ke arah saat itu passion lu akan try hard untuk achieve, Yeah. untuk berkembang di bidang hobi Yeah, itu. yeah, Atau yeah. mungkin gue hobi bola juga gue demen. Cuma maksudnya gue nggak kayak yang tiap hari gue harus 2 jam main bola gitu, enggak kayak gitu. Jadi lebih kalau menurut gue kalau passion tuh kita lebih ada willingness to act lah untuk bisa achieve di bidang itu gitu. Jadi kalau gue sih menurut gue itu bedanya paling utama, passion sama hobi yang membedanya itu. Hampir mirip sih sama gue. Soalnya ya gue juga nggak tahu kalau didefinisiin gue sendiri ya gue jadinya dapat masukan-masukan dari orang banyak. Jadinya yang gue tahu adalah passion itu adalah hobi yang kita kembangkan dengan knowledge. Jadi kalau hobi itu sekedar kita suka aja, kayak suka ini, suka itu, suka nonton, suka motor gitu. Tapi nggak ada knowledge soal satu bidang tersebut. Tapi kalau misalnya apa tadi passion itu ya kita ada eager untuk belajar, eager punya apa ya knowledge-nya gitu dari satu hobi. Hobi bisa sih jadi passion ya. Bisa. Hobi bisa, banget. jadi passion gitu. Bisa. Gitu sih. Jadi kayak sebenarnya simpelnya tuh passion itu hobi ditambah keinginan gitu kan. Ditambah keinginan untuk belajar untuk belajar lebih mendalam lagi. gitu nggak sih? Willingness Tambah to lu act. betul, willing to pay the price lah untuk itu. Sama satu lagi sih tambahannya menurut gue talent sih. Menurut gue talent bisa kita bedakan juga dengan misalnya ada orang hobi nyanyi, Ya. tapi dia sorry to say buta nada gitu. Jadi itu nggak akan bisa dikejar sebagai passion ya kalau menurut gue. Jadi Masa sih, selain Kak? iya kayak gitu, misalnya lu udah try hard nih, mungkin lu terlihat passionate gitu, cuma in the end lu nggak bisa achieve apa yang lu lakuin, pengen. iya. Iya karena talent juga ada, tapi talent tanpa kerja keras juga nggak ada gunanya sih. Jadi maksud gue
apa namanya, talent itu juga jadi salah satu pertimbangan untuk itu kita jadikan sebagai sebuah passion gitu. Karena in the end kita akan memilih gini, ini loh yang mau jadi passion gua gitu. Ini kita harus memilih, jadi kita harus cross check diri kita juga. Selain kita suka, kita ada nggak sih sedikit bakat di bidang itu gitu. Kalau gue sih gitu sih menurut gue. Oh gitu ya. Kalau gue malah nangkepnya beda lagi. Kalau menurut gue talent itu yang bukan jadi patokan kita punya passion, tapi maksudnya kita meng-achieve passion tersebut lebih cepat kalau kita punya talent menurut gue ya. Itu bakat sama gak sih? Iya, Sama talent, lah. bakat. Iya. Bakat tuh Talent itu sama kan. bakat. Iya. Nah, jadinya menurut gue Gak penting sih gue sebenarnya biar ngobrol aja gitu. Oh iya, iya. Sorry. Iya dari tadi gue ngeliatin lo aja ngobrol berdua. Enggak, soalnya menurut gua bakat itu tuh bisa diasah kali ya. Kalau menurut gua jadinya orang yang buta nada kayaknya kalau misalnya dia kerja keras, ikut les dan lain sebagainya. Gua nggak tahu sih ya, correct me if I wrong ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tidak ada bakat di satu bidang, kalau misalnya dia mau kerja keras, menurut gue bisa. Tapi proses yang akan dia lakukan akan jauh lebih panjang daripada orang-orang yang punya talent gitu kalau menurut gua. Gitu. Wah, jadi udah habis. Gimana kalau menurut lo Udah. passion nama hobi, Udah dirangkum kalian lah. Kita bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Gue bukan guru bahasa Indonesia juga gitu. Jadi ya udah. Udah dirangkum sama kalian lah. Udah cukup. Iya, udah Itu sama kok. dicakup banget sih. Oke, udah bagus. Kalau Kak Andre kan itu termasuk ibaratnya sekarang bisa ada di posisi di mana dulu nih kalau gue SD banyak banget misalnya ditanya kamu cita-cita mau jadi apa? Mau jadi dokter. Iya asli, bener. Template cita-cita Enggak, anak template kecil. ya. Gua waktu ditanya waktu jadi kecil, tanya sama bapak gue. Pembalap. Pengen jadi polisi gue. Gue gak pengen jadi dokter. Polisi. Ya lu 0, berapa persen lah. Iya, ya, tapi gak kesampaian ya udah. Tapi salah satu template cita-cita memang Dokter ya. Oh kalau gue dari kecil mau udah bilang sama apa aku mau Gamer. mau jadi pelayan Tuhan. Wih, ngeri sadis banget. keren. Tolong. Iya, oke. Lanjut. Oke. Nah itu Kak Andre mungkin boleh cerita dikit nggak? Apakah itu lo berasal dari hobi, dari passion, atau mungkin dari sugesti orang tua apa gimana gitu? Panjang sih ceritanya kalau ini. Boleh Andre. Gak apa-apa Andre. Kan Kita berhubung- mendengarkan. kan lo Biar gestar. kita bisa Ini salah satu teman-teman alasan gitu ya. kenapa gue bilang oh ini seperti berhubungan kan passion yang lo jadikan pekerjaan istilahnya kayak gitu. Kenapa gue jadi salah satu alasan kalau talent itu menurut gue jadi pertimbangan untuk sesuatu kita bisa jadikan passion atau enggak. Jadi gue tuh hobi gue banyak seperti gue bilang kayak gitu. Nah terutama sih terbagi besarnya dua sih. Gue memang suka passion gue di bidang medis sama musik. Dan dua-duanya menurut gue ini passion sebenarnya awalnya. Karena gue dulunya tertarik betul karena mungkin orang tua gue dua-duanya dokter. Jadi ketertarikan itu tuh ada lah dari kecil gue ngelihat itu, jadi gue kayak nggak melihat pekerjaan lain gitu karena di rumah mereka ngomonginnya juga soal medis. Kadang-kadang ada praktek di rumah juga waktu itu. Jadi kayak emang kelihatannya sih nggak mau gue tertarik lah. Habis itu yang kedua willingness to act yang tadi gue bilang ya. Karena sekedar tertarik gue banyak cari tahu tentang dunia itu, baik dunia medis sama dunia musik kayak gitu. Dari kecil juga karena gue suka musik, gue ngeles musik tuh dari SD macem-macem. Gue ngeles gitar, gue ngeles drum, gue ngeles keyboard, ngeles vokal. Pokoknya semua gue lesin lah. Artinya gue willingness to act di situ. Dan pada akhirnya Indian memang talent ada juga gitu di bidang musik sama di bidang medis. Indian saat gue memutuskan, itu galau banget sih memutuskan untuk ngambil karir tuh yang mana. Mau jadi dokter kah atau mau jadi musik, itu berat banget. Itu gue ingat gue masih ya SMA kelas 3 lah. Kayak gitu, dan ya tentunya bawa dalam doa. Terus bawa dalam doa. Habis itu, nah waktu itu gue pengen masuk tuh Universitas Indonesia UI. Mungkin banyak juga yang pengen masuk, dan pada tahu kan kalau fakultas kedokteran tuh paling susah UI. dan memang paling susahnya FK gitu kan di UI. Jadi gue mencoba untuk masuk di situ. Apalagi bokap gue juga lulusan UI gitu. Jadi gue coba, habis itu gagal, nggak masuk. Waktu itu dari SIMAK ada apa ya, UMB ya sama SNMPTN deh kalau nggak salah. Tiga-tiga nggak dapet. Membuat gue bertanya-tanya, Tuhan, apa mungkin jalan gue bukan jadi dokter ya? Jadi musik. Apa gue jadi musisi ya? Keren. Gitu. Akhirnya ya udah. Jadi musik. Gue daftar di IMI waktu itu, Institut Musik Indonesia. Weh, daftar tuh, abis daftar. IMI itu di mana ya kak? IMI itu di Jogja ya? enggak, Jakarta. Oh Jakarta IMI. Daerah- Oh itu isi deh beda. daerah Romangun sana, daerah Romangun sana lagi.
Nah, gue daftar di IMI, terus keterima. Keterima di ada grade-grade-nya kan, grade-nya. Waktu itu gue Oh, dapet gue baru grade tahu B. sih. Oh. Jadi kalau grade B bayarnya lebih murah gitu loh. Kalau yang paling murah tuh grade A gitu. Karena Nah. maksudnya kalau grade A tuh lebih pinter gitu. Ya, lebih tinggi lah lebih nilainya. tinggi. Tesnya, kayak gitu. tesnya. Nah, habis itu tapi setelah diterima nih, gue tetap masih mikir lagi, aduh gue masih pengen jadi dokter gitu. Maksudnya yang mana ya Tuhan? Tapi UI kemarin nggak keterima gitu. Habis itu gue searching adalah buka masih pendaftaran fakultas kedokteran masih ada tuh. Di tempat gue kuliah akhirnya itu di Ukrida. Nah, waktu itu sebelum ujian, Waduh. guys, cerita gue kayak cerita horor apa ya? Jeng jeng jeng. Ada yang lepas guys. Tidak, oke lanjut. Ya, sebelum ujian gue sakit. Sehingga gue nggak sempat buat prepare kayak gitu. Gue nggak sempat buat prepare. Akhirnya gue tetap ujian gitu. Nah, pas resultnya keluar, gue kaget banget sih. Itu ujiannya gue nggak bisa ngerjain. Tapi gue dapet grade A. Wah. Paling tinggi. Paling tinggi di ujian fakultas kedokteran, sehingga gue bawa dalam doa, gue bilang oke Tuhan, mungkin ini rencana Tuhan, gue bilang. Jadi ya udah, akhirnya Indian gue melepas musik gue sebagai pilihan karir, gue pilih dokter sebagai pilihan karir utama gue kayak gitu. Setelah gue cross check, setelah tahun-tahun berjalan gue selesai dokter dan sebagainya, begitu gue flashback ke belakang, memang gue nggak menyesali pilihan itu gitu. Dan memang kenapa yang tadi gue bilang talent, memang gue ada talenta di bidang musik, tapi menurut gue talenta gue di bidang musik tidak sekuat di mana Lu jadi dokter. gue jadi dokter kayak gitu. Setelah Iya, gue iya. praktek sekalipun gue melihat kalau oh iya, memang ini dunia gue banget gitu. Gue suka banget dengan dunia ini gitu, dan maksudnya gue bisa enjoy saat pekerjaan gue enjoy banget gitu. Dan menurut gue itu bukan pilihan yang salah. Makanya kenapa gue bilang seperti Daud bilang, memang kalau tanpa talent kita bisa aja, cuma kita butuh kerja lebih keras gitu kan. Gitu. Tapi in the end kita harus realistis juga. Kalau kita punya passion yang lain ya, maksudnya kalau kita punya passion yang kita lebih berbakat di bidang itu dan kita punya lebih suka juga di bidang itu, why not try to pursue this thing. Tapi kalau emang itu adalah satu-satunya passion lu, walaupun talent lu kurang, lu harus kejar itu gitu. Itu sih paling. Ini gue pernah tes Andre loh waktu itu. Bener-bener enggak dulu gue Tapi tes. sebentar. Ah. Sebelum kita lanjut nih ya, Iya. kita mau ada editan dulu. Jadi abis clap ini lampu itu udah balik lagi. Gimana? Oh, Oke? boleh. Wah, tuh. Oke. Guys, Balik lagi. Lampunya. namanya movie magic. Mujizatan baru. Lanjut kok. Lanjut. tadi lo ngomong. Nah, tadi gue ngomong apa ya? Oh, mau yang tesan ya. Ngetes. Jadi waktu itu nih gue bener sih, waktu itu bener gini. Jadi ceritanya kan gue juga dulu kan ya suka nyanyi-nyanyi gitu ya. Pas Andre waktu itu kalau nggak salah main keyboard ya. Masuk Avi Junior. Enggak. Jangan dibahas dong. Dibahas dong. Edit. Terus pas gue nyanyi, gue bilang, ayo Andre, itu kunci dari mana? Terus pas gue nyanyi, dia nggak tahu kunci dari mana. Mungkin karena gue ya intinya dia nggak bakat. Tapi kalau pas waktu itu gue, waktu itu pas gue nanya, waktu itu gue pernah bintitan sih. Kayak mata gue ada benjol-benjol gitu. Terus gue tanya Andre ini pakai obatnya apa ya? Terus dia kasih kunci A gitu ya. Enggak, dia kasih obat Nggak ke gue, nyambung. ya kan? Terus gue pakai tuh, bener sembuh. Terus berapa kali gue waktu itu pernah kayak kulit gue merah-merah, gue tanya ke dia, sembuh obatnya. Pas manjur, berarti emang dia bakatnya jadi dokter. Jadi Siapa yang waktu- menyembuhkan? Tuhan Tuhan Yesus. sih, iya. Tapi kan gue nanyanya ke lu, ya kan? Tapi gue pernah dia. baca artikel loh, katanya kalau mata ini terus kulit merah-merah itu katanya kebanyakan pijit, bener gak sih? Ya gue nggak tahu Jo, kebanyakan minum air anget kayaknya. Pijit di ini kan. Refleksi. Refleksi, iya. Jadi bener Pakai sih, kayaknya dia bangku bakat di itu situ. loh. Mungkin lu nggak pernah nyadar kan waktu itu gue uji. Oh ya enggak sih, gue gak nguji Ya, sebenarnya. nggak Tapi diuji gue juga pernah, sih, ya. iya isinya lagi Langsung iseng-iseng lah. ngeremehin gitu ya. Dek ini main di kunci apa? Gak tau Dia gak? gak tahu. Gak bakat lu. Enggak, iya. Padahal gak gue nyaya Parah. Valis kali. Jahat. Jadi kunci gue juga gak ketemu. Enggak, itu bener sih gue, itu real. Gue baru inget, oh iya pas dia ngomong kayak gitu, iya juga ya. Pas gue waktu pernah gue satu kali, inget sih gue. Terus dia, ya mungkin Andre juga lupa. Dia gak tahu kuncinya apa. Tapi kalau pas gue kenapa-napa pas tubuh gue sering banget. Kalau udah gak enak nih, rasa gak enak, gue tanya Andre, badan gue gimana gitu. Yaudah dan minum ini aja, yaudah gue ikutin. Gitu. Nah iya maksud gue balik lagi nih kayak tadi yang tadi lo baru bilang soal Iya. tadi perlu talent dan lain sebagainya. Iya. Misalnya orang bakat musik ya berarti pitch perfect ya sebutannya. Iya, ada kalau yang udah Kan gue... pitch perfect kan. Iya. Tapi orang yang enggak, yang misalnya perlu dilatih nanti namanya absolute pitch. Absolute pitch ya. Ya. Oh.
absolute pitch Relatif itu kan maksudnya bisa dilatih kan itu semua gitu. Jadi menurut gua bakat bisa timbul menurut gua. Tapi waktunya lama. Iya, kalau mau dilatih juga gitu. Gitu. Gue hobi mancing juga biasa aja. Gue nggak jadi apa. Mania mantap. Enggak juga, nggak masuk TV. Yaudah nanti deh bikin ya, coba ya. Siapa tahu masuk. Kan tapi lo sekarang jadi penjala manusia. Wih. Keren banget ya. Mana menjalan manusia? Emangnya gue ini murid Tuhan Yesus. Enggak sih sebenarnya masih yang karena lo human trafficking sih. Balik pesan. Enggak bercanda. Udah nggak penting. Lanjut. Lanjut, Oke. Jo. Ya. Tadi tuh sebenarnya gue sempat pengen nyerempet ke lo juga sih. Bud. Apa? Karena seperti halnya Kak Andre, walaupun lo sekarang masih kuliah, belum berkarir, tapi kan Iya. lo termasuk yang ibaratnya karir-karir jarang gitu. Mencengangkan ya, Filmmaker, mencengangkan. filmmaker. Waduh, duduh. Ya. Nah, udah nonton belum film-filmnya Daud? Belum. Nonton pasti. Karena nggak semua orang bisa jadi filmmaker kan. Oh iya. Bukan karena apa, mahal kuliahnya. Enggak bercanda. Iya. Setuju sih. Enggak, tapi maksudnya selain itu kan lo pasti lo punya that special something lah, punya passion di film. Gini, kalau gua, ini gue juga cerita nggak apa-apa Boleh ya? dong, cerita. Kandre, Iya. Kandre gestar 5 tapi menit, gue 5 menit, 5 menit, jangan. Boleh. Iya boleh cerita jangan banyak. Iya, udah 5 menit. Iya, Jadi cerita Andre intinya, nggak jadi intinya gue ngambil ke sekolah film. Dah itu intinya. Oh iya udah. Oke, bagus. Enggak. Jadi itu kenapa gue ngambil film? Karena gue udah tahu dari awal. Gue tidak berpassion di dunia akademis. Itu, gue tuh gue nggak suka banget dunia akademis. Entah kenapa. Karena mungkin ekspektasi gue, maksudnya realita yang gue dapet nggak sesuai ekspektasi gue di dunia akademis. Ya nilai gue pas-pasan. Bukan Maksudnya ranking 3 ya? playgroup. Oh playgroup. Enggak. Pokoknya menurut gue nggak suka sama dunia akademis deh gitu. Gue lebih suka dunia seni sebenarnya. Terus abis itu cuman seni yang gue tahu selama gue di SMA itu tuh sebenarnya musik. Jadi yang gue ikutin ya musik. Lukis. Iya sama ngelukis gitu-gitu. Tapi tuh soal fotografi, soal pengambilan gambar, itu tuh gue belum tahu sama sekali waktu SMA awal. Jadi yang gue tahu musik karena juga kan pelayanan di gereja diperkenalkan dengan musik dan gue menyukai hal itu kan gitu. Nah ya udah dari situ gue satu saat gereja buat project film pertama kali. Iya. Back at One judulnya. Oh, Itu. yang dorong-dorong mobil itu. Ada di YouTube guys, Oh, Back iya. at One judulnya. Kayak iya pegangsaan. Tapi udah bukan di up. Enggak, masih bisa. Gue pikir udah dihapus. Jadi dari membuat film itu, gue ngelihat proses produksi kok seru banget. Gue jadi belajar soal kamera. Gue pertama kali megang kamera dan lain sebagainya tuh di pembuatan project itu. Iya, nyokap lu juga marah mahal beli kamera. Nah, enggak ke situ. Oh iya. Terus Mention dong. dari situ akhirnya kan gue belum punya kamera, belum punya apa kan. Gue jadi tertarik tuh ngulik soal kamera. Iya. Tapi awalnya gue memang tertarik untuk fotografi sebenarnya awalnya. Awalnya gambar diem lah. Terus lama-lama setelah bikin film itu, pengen beli kamera deh. Gue bingung kan, aduh cara mendapatkan uang banyak yang instan gimana ya? Tahu. Jojo Udah diem aja. Dia mau bilang human trafficking lagi. Gue mancing mau padahal pesugihan. tapi gak kepancing. Ya udah. Ya, jadi gue tuh bawa human trafficking sebenarnya buat menaikin awareness kalian yang nonton. Karena itu masalah yang serius dan gue sempat mengkaji sama orang-orang kampus gue gitu. Oh, oke. Nah itu ya sebenarnya ningkatin awareness cuman tersirat. Gitu. Wis, bisa Keren. jadi topik tuh. jadi gue cari cara gimana ya caranya dapat uang yang banyak secara instan. Akhirnya Iya. arisan. Akhirnya gue ikut arisan. Nah, arisan lama loh kan. Lama lah kalau Lama, kalau tapi yang terakhir maksud gimana? gua, iya dapat yang terakhir ya udah. Nah itu tuh bisa Janjian. diatur, bisa Padahal janjian. lebih cepet lo judi, jadi Iya. bandar. Ngepet. Dulu kalau orang kampung kan gitu. Bandara tuh maksudnya ini. Tip Gue lilin. udah bingung mau benerinnya kok susah ya. Iya, Belum udah. respon ya. Ini kita mau nanya siapa sih? Iya, lanjut. Nah lanjut. Terus Nah. abis itu ya intinya gue ikut arisan, terus dapatlah sejumlah uang, gue beliin kamera second. Terus dari situ makin ngulik lagi soal kamera, makin suka kok lama-lama belajar soal teknisnya juga seru, soal
proses kreatifnya juga seru walaupun capek ternyata setelah gue masuk kuliah, tapi kok seru gitu kayak yang di episode sebelumnya gue bilang gue kangen syuting walaupun syuting capek, itu benar-benar gue kangen karena emang seseru itu walaupun sangat banyak memakan tenaga gitu. Mungkin dari situ, dari momen yang bikin film Gereja itu plek, gue dapet nih, oh ternyata film itu tuh proses pembuatannya seru banget gitu. Gitu sih kalau gue akhirnya bisa menentukan kalau film itu jadi passion gue sampai sekarang gitu. Gitu kalau gue, Jo. I see. Oke. Tapi kan maksud gue kayak Kak Andre dan Daud, maksudnya kalian bisa mengambil sebuah langkah karir yang dalam tanda kutip jarang. Itu kan Dokter mah banyak, Jo. Iya gak sih? susah. Iya tapi susah. Iya, Dan kayak mahal juga. Ibarat Dan makanya gue bilang gak semua orang bisa jadi dokter, Iya, kayak bakat. misalnya dokter pilot deh. Pilot kan Iya. juga pas kecil kan banyak. Mau jadi apa? Jadi pilot. Pilot. Taunya kayak orang masuk sekolah pilot paling yang dapat kerja cuma 2-3. Bener loh. Saya karena karyawan. susah banget, Enggak, susah Jo, banget. tapi fun fact, ini beneran ya. Jadi gue punya kenalan, dia itu tuh sekarang udah jadi dokter. Tapi tuh dia ambil kuliah dokter karena dia bingung mau ngambil apa lagi. Sekarena gitunya. Jadi ada beberapa orang mungkin ya, nggak tahu juga diarahin Tuhan atau gimana tuh, gue juga nggak ngerti sih. Ada sih yang kayak gitu. Bahkan kalau jadi angkatan gue tuh di Fakultas Kedokteran itu 400 orang. 400 orang yang kelar jadi dokter on time itu 100 kurang lebih. 25%. Banyak juga yang drop out keluar Akhirnya karena keluar. itu nggak sesuai dengan passionnya dia gitu. Ada yang karena disuruh orang tua kayak gitu dan sebagainya. Banyaklah faktor, tapi makanya menurut gue untuk pilihan kuliah dan karir ya menurut gue sih sebaiknya sesuai dengan passion kita ya. Dan jangan pernah takut kayak misalnya, waduh gue nggak ada uang nih mau jadi dokter. Karena atau nggak ada uang buat jadi filmmaker karena kata lu uangnya mahal gitu. Tapi gue bisa bicara dari pengalaman gue pribadi, itu tuh Tuhan sediain. Karena jujur waktu gue masuk Fakultas Kedokteran, bokap gue tuh nggak mau biayain. Bokap gue nggak mau, even bokap gue seorang dokter sekalipun ya. Tapi alasannya silly memang. Kenapa? Karena gue bukan di fakultas negeri. Oh gitu. Iya. Jadi bokap kalau gue kayak keterimanya di swasta, bokap gue nggak mau biayain jadi dokter. Dan itu struggle banget. Iya. Gue dan nyokap dan adik gue kasih Anet waktu itu, ya sekarang juga tetap Anet sih adik gue. Waktu itu Anet sekarang siapa? Iya, cuma maksudnya waktu itu bener-bener ya, ya kita berdoa dan ya udah, oke, mobil dijual. Abis itu nyokap gue yang biasanya pergi kerja naik mobil, dia rela naik bis ke puskesmasnya dia. Puskesmas itu kan pegawai negeri kan gajinya nggak besar ya. Dan ya wah menurut gue gimana ya, Tuhan ada aja caranya untuk mencukupkan itu dari yang bingung. Orang nyicil nih, gue inget banget dulu gue nyicil untuk buat masuk FK. Nyicil tuh maksimal tuh 3 kali. Kita dengan nggak tahu malunya minta ngasih surat ke FK buat nyicil 24 kali. Dikasih. Dan itu menurut gue cara Tuhan. Itu cara Tuhan Dan Anet kan masuk FK juga. Ya. Sama persis. 24. Dia ngalamin hal yang sama. Bokap gue nggak mau juga. Negeri soalnya, swasta soalnya. Ya udah, gue yang jual mobil abis itu. Dan pada akhirnya Indian kita berdua selesai sarjana kedokteran. Anet sih lagi bentar lagi koas udah mau selesai juga. Tapi maksud gue, kalau itu passion lu dan memang itu Tuhan yang taruh dalam hati lu dan Tuhan tentukan buat sebagai jalan hidup lu nggak perlu khawatir. Pasti Tuhan akan buka jalan gitu. Itu sih paling. Keren. Iya sih. Gue setuju sih. Soalnya kayak waktu yang sekarang kondisi terjadi sama diri gue juga gitu ya, pas di kantor gue juga. Iya maksud gue kan senang event kan. Waktu itu Oh karena party gitu ya. Enggak. Nih Bukan demennya event, party Jo. mulu. Workshop. Kan vibesnya tahun baru ya. Tahun baru kan party biasanya. Workshop. Nggak, tapi di mana bener sih, maksud gue mungkin kalau suruh dan bikin promo gitu buat toko mungkin gue nggak bisa. Tapi kalau bilang dan lu bikin event buat toko itu bisa gue jalanin sih, bener sih, kayaknya beda deh. Ya maksudnya kalau udah passion, lu akan terus Walaupun seribet apapun tetap iya pasti pas bisa. nggak sih ngejalaninnya? Iya, Heeh. betul. Setuju. Ya nggak Jo? Iya. Passion lu bisnis kan? Iya kan? Jadi, Iya bisnis. nah makanya udah Keren. punya apa tuh? Netflix itu ya. Iyanya Gak kok. mau gue promoin soalnya tokonya banyak masalah. Lanjut. Persaingan harga berat guys. Oke. Yang menarik banget sih sebenarnya ini sih.
lo kan berkarir sebagai dokter otomatis jam hidup lo ketat banget tuh Kak. Tapi gue kenal lo tuh sebagai salah satu ibaratnya pelayan yang selalu bisa lah gitu meluangkan waktunya. Karena kan baik banget pengalaman gue sebagai pengurus kayak, dia aku sibuk nih. Ini kesibik. Masalahnya Aku ulangan. ini perbandingannya seorang dokter loh. Bisa meluangkan waktu kayak kemarin ibadah 25 WL gitu kan. Itu kan maksudnya Kak Andre selain perlu meluangkan waktu buat latihan kan pasti perlu banyak meluangkan waktu buat puasa, buat doa, buat nyari lagu yang benar gitu kan. Nah itu kira-kira cara lo bisa ngimbangin antara pekerjaan dan pelayan tuh gimana sih Kak? Cara ngimbangin ya. Sebenarnya gini sih, kalau udah ngomongin pelayanan, lu bukan menyisakan waktu lagi sebenarnya. Ya lu memang menyediakan waktu buat itu gitu. Terus karena berhubungan juga dengan pelayanan yang gue ambil, itu salah satu passion gue juga. Maksudnya passion gue di bidang musik. Walaupun gue gak menjadikan itu sebagai pilihan karir, tapi itu bisa gue pergunakan sebagai pelayanan gitu passion gue. Jadi ya tentunya kalau dibilang ada waktu ya diadakan waktunya gitu. Nggak, capek sih capek pasti ya. Lo udah kerja mesti mikirin lagu lagi, mikirin aransemen lagi kayak gitu. Cuma ya in the end karena lu memang punya hati di situ dan willing to pay the price untuk mempersiapkan itu ya lu tetap happy aja gitu ngerjainnya gitu. Kalau lu nggak ada passion di situ, misalnya gue nggak ada passion, bukan berarti salah ya. Ini agak itu sih. Cuma misalnya gue disuruh, Kak bisa nggak pelayanannya di bidang doa? Ya Bisa. bisa sih. Cuma passion gue bukan di situ, sehingga gue mungkin nggak willing to try hard untuk menyediakan waktu yang lebih banyak kan. Tapi karena pelayanan sesuai dengan passion gue, ya gue nggak merasa capek dengan itu karena ya fun gitu loh. Gitu sih paling. Ini satu pelajaran penting sih. Jadi kita bisa pelayanan tapi sesuai dengan Passion. passion kita. Gitu. Jadi kayaknya penting juga ya Penting sih. kalau Iya, misalnya benar sih. kita bicara soal pelayan mimbar deh ya, yang terlihat di Iya, mimbar. iya. WL, singer, pemain Kelihatan sih musik. memang. Berarti memang skill juga menjadi suatu hal yang berpengaruh dalam pelayanan itu gitu. Karena kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya pelayanan sesuai passion kan kita ada Kemauan buat kemauan belajar. untuk belajar gitu. Iya. Iya nggak sih? Betul ya. Jadi memang penting juga sih skillnya. Iya. Nah sebenarnya gue tuh juga mau nyinggung soal banyak orang yang bilang kayak, gue nggak ada waktu di gereja, tapi gue pelayanan kok di luar gereja. Iya. Gitu. Maksudnya kalau gue pribadi jujur ya, gue tuh belum paham bener-bener kayak konsep bentuk pelayanan di luar gereja tuh kayak gimana. Gitu. Oke. WL di jalanan. Enggak juga. Enggak ya? Sebenarnya pelayanan di ini yang mau jawab Andre dulu deh. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, lu dari dulu lu aja, dulu. lu. Oh iya enggak. Kalau menurut gue yang menyanggung itu, kalau menurut pandangan gue ya. Jadi sebenarnya kita tuh melayani memang nggak harus di gereja kan. Contoh gini loh, lu di sekolah aja itu lu bisa melayani kok gitu. Dengan bantu nolong temen lu aja itu udah melayani menurut gue. Gitu. Jadi sebenarnya arti melayani itu kan yang mungkin tadi maksud lu di luar gereja tuh ya kayak gitu ya. Ini maksudnya terlepas dari kayak pelayanan musik atau WL singer gitu loh. Iya. Ya kan atau lu jadi fotografer di Pelayanan di gereja lah ya. ya, jadi maksudnya gue adalah terlepas dari pelayanan yang tadi ditanya Jojo kan pelayanan di luar itu seperti luar. apa sih gitu kan. Ya maksud gue ya hal yang simpel aja gitu Jo. Lu di itu aja bisa pelayanan kok gitu. Jadi terlepas dari itu. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalkan mungkin yang dapat jobnya di tempat lain atau gimana gitu. Berpengaruh ya Berpengaruh. biar pelayanannya berarti tuh maksudnya berpengaruh biar orang yang kita berikan pelayanan tuh jadi kayak merasakan ada kebesaran Tuhan. Aduh gimana ya kata-kata gue ya. Intinya gini, lu disuruh apa gimana? Apa lu mengajukan diri untuk pelayanan di situ? Kalau lu diminta tolong berarti lu punya kemampuan, lu capable untuk bantuin tempat itu kan. Kalau misalkan gue mengajukan diri, berarti istilahnya gue kayak mempromot diri gue nih. Gue bisa gak ya kira-kira diterima di gereja ini gitu. Menurut gue sih balik Iya, lagi ke pribadi masing-masing sih gitu. Ya kan, kecuali lu diminta tolong sama gereja, Jo bisa gak bantuin di tempat gue nih, gue lagi kurang bass gitu kan, pemain bass, bisa gak bantuin? Kan itu kan beda cerita ya. Sama lu yang ngajuin diri, lu daftar, saya mau ngajuin diri dong pelayanan di sini gitu kan beda cerita. Itu kan pribadi masing-masing sih menurut gue. Kalau Kak Andre gimana? Kalau menurut gue, maksudnya pelayanan di luar gereja kan, sebenarnya nggak salah. Tapi gini,
kalau lu pelayanan di gereja, jelas kan tujuan lu pelayanan ya untuk memuliakan Tuhan. Atau misalnya kalau Semua ini specifically di mimbar untuk membawa jemaat lebih mudah masuk hadirat Tuhan seperti misalnya kalau di mimbar. Nah, kalau pelayanan di luar gereja, lu harus jelas, harus spesifik. Ada yang ngomong gini, pelayanan gue di marketplace kok. Apa bentuk konkretnya? Ya gue kerja yang bener aja, sehingga pekerjaan gue menjadi berkat bagi setiap orang. Menurut gue itu gak cukup. Karena hidup kita memang harus jadi berkat buat setiap orang di luar sekalipun gitu. Kecuali lu bilang pelayanan gue di luar, gue pelayanan khusus kepada anak-anak anak-anak yatim. Pelayanan gue di sana. Atau pelayanan gue di luar khusus kepada orang-orang yang terikat dengan narkoba. Menurut gue itu oke, fine, that's good gitu. Jadi maksud gue bagus, lu kalau emang aktif pelayanan di sana, Tuhan pakai lu luar biasa di bidang itu, jalankan. Tapi jangan sampai kita kadang-kadang jadi alasan gitu. Pelayanan kita, gue pelayanan di luar gereja aja. Tapi bentuk konkretnya tuh sebenarnya udah kewajiban kita sebagai anak Tuhan gitu. Lu bekerja dengan benar, pekerjaan lu nggak korupsi jujur, kayak gitu. ya. Bekerja dengan jujur, itu kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kita nggak bisa bilang gue nggak mau pelayanan di gereja karena gue udah pelayanan di luar, tapi pelayanan di luar kita bentuknya nggak konkret. Menurut gue sih itu. Kadang-kadang ada orang yang menjadikan itu sebagai alasan, tapi kalau seandainya lu bentuknya konkret sangat bagus, memang pelayanan tidak harus di dalam gereja gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih paling. Kalau lu gimana pelayanan di luar? Kenapa lu masih belum mengerti soal konsep pelayanan di luar itu sendiri, Jo? Yang lu maksud konsep pelayanan itu kayak gitu ya? Maksudnya melayani di tempat lain? Sebenarnya tuh kalau gue pribadi ya, yang gue belum paham itu ini sih, kayak intensi sih. Maksudnya kayak gue aja baru dengar dari country tadi, misalnya kayak lo dalam pekerjaan, lo bekerja dengan giat, terus kayak perusahaan lo berkembang itu kan lo, gue memberkati perusahaan itu gimana tadi kalimatnya? Jadi berkat di pekerjaan lo. Iya, Berkat di bidang gue. Gue tuh dari dulu ngiranya ya itu, maksudnya secara mentah pelayanan di luar gereja ya maksudnya ke yatim piatu gitu-gitu. Jadi gue tuh dulu masih belum ada gambaran. Rancu gitu ya. Gambaran jelas sebenarnya pelayanan di luar ini Gereja. tuh gimana. Luar itu seperti apa? Kalau lu gimana, Ut? Iya, dan gue juga baru tahu sebenarnya. Jadi gue pikir selama ini kayak bekerja dengan giat menjadi berkat di perusahaan, ya itu termasuk bentuk pelayanan di luar gereja menurut gue pada saat itu. Tapi sekarang gue baru tahu ternyata emang benar juga ya. Kalau misalnya hanya sekedar itu, bukan hanya sih ya, tapi maksudnya kalau kita melakukan itu saja itu belum cukup untuk disebut pelayanan. Karena ya balik lagi benar kata Kak Andre, gue setuju kalau itu emang jatuhnya sih ke kewajiban kita gitu ya. Sebagai anak Tuhan, iya. Sebenarnya kata pelayanan itu nggak boleh terlalu itu juga sih, nggak perlu terlalu dikhususkan. Ini sebagai pelayan ya memang di setiap tempat kita melayani. Cuma mungkin yang kata pelayanan ini kan sering disebut spesifik untuk hal-hal yang sangat rohani kan, misalnya kayak pelayanan di mimbar. Jadi ya memang melayani juga sih, bekerja dengan baik. Cuma maksudnya dalam hal yang spesifik lah, pelayanan yang spesifik, menurut gue nggak cukup kalau kita bilang hanya dengan hidup benar. Karena ya itu kewajiban kita sebagai anak Tuhan sih menurut gue ya. Kayak gitu sih paling. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya kayak ibaratnya obrolan yang proporsional banget sih kalau buat tahun baru gitu. Ibaratnya Keren ya? ngomongin dasar banget nih dari Podcast kita makin keren ya? makin terstruktur lah, walaupun bercandanya makin gak benar. Self-praising. Tapi pesannya makin ada. Ngomonginnya pelayanan, passion, hobi. Nah, terakhir nih sebagai penutup, tadi kan gue udah nanya banyak kayak tentang perbedaan passion dan hobi, terus kayak bukti konkret Kak Andre dan Daud misalnya bisa ada di jalan untuk berkarir mengikuti passion kalian kan. Nah, tapi kan kita juga jangan lupa bahwa untuk menggapai sesuatu pasti kita nggak bisa yang namanya terhindar dari kegagalan gitu kan. Mungkin boleh di-share apakah kalian pernah punya kayak kegagalan yang ibaratnya lumayan fatal gitu, atau mungkin kayak tips gitu. Kalau misalnya orang misalnya gue berpassion buat jadi pro gamer, ternyata skill gue kurang, terus gue gagal, gue nggak bisa gitu, gue harus gimana? Ingat waktu main drum saya sama Andre. Mau dibahas nih? Enggak. Siapa dulu? Gambreng. Ya enggak usah ya. Ya udah. Dari yang paling tua dulu kali ya. yang paling tua tuh Andre. Kak Andre sama Kodani beda berapa sih? Lu 9 berapa Dan? Gue 92 akhir kan.
Oh iya Tuhan gue. Iya. Tuhan gue beberapa bulan gitu. Iya. Iya, apa tadi kegagalan ya? sharing Kegagalan, gue. iya. Pastinya Gimana? pernah lah. Contohnya yang kayak tadi gue bilang lah, yang gue masuk FKUI awalnya gagal kan. Terus abis itu gini, apa namanya? Sometimes Tuhan tuh ngasih kita destinasi kayak Google Map sih kalau gue bisa umpamain ya. Google Map kita destinasi, terus abis itu sometimes kita mentok nih di satu poin gitu, di satu poin. Tapi Tuhan kasih rute baru, new route gitu loh, make new route ke destinasi yang sama, bisa aja. Dan itu juga dalam kehidupan kita sih. Kalau gue pernah gagal di situ dan gue bertanya-tanya, kenapa Tuhan gue mesti masuk di Ukrida, kenapa gue di UI? Tapi gue bersyukur setelah gue masuk di Ukrida, gue terlibat di pelayanan kampus di situ. Jadi seksi musik juga dan terlibat dalam retret kampus dan sebagainya. Ya mungkin di UI itu mungkin nggak ada kali ya, gue nggak tahu juga. Tapi yang jelas gue ngeliat, oh iya Tuhan emang berarti nggak salah lu tentuin gue di sini. Nah yang recent yang baru banget nih, gue nih abis nyoba masuk UI lagi buat ngambil spesialis. Gue pengen ngambil spesialis bedah jantung. Nah untuk ngambil spesialis bedah jantung ini kesempatannya untuk ujian di UI itu cuma 2 kali. Itu per tahun? 2 kali tuh? Selamanya. Oh Selamanya. Gitu. Hah? Jadi kalau 2 kali gagal? Gue nggak bisa masuk bedah jantung di UI. Oh. Oh gitu. Yap. Oh aturannya. Baru Nah. tahu. Tahun lalu gue udah coba. Gue gagal. Oke Tuhan, mungkin bukan ini waktunya. Gue masih ngomong kayak gitu kan. Abis itu, gue persiapkan diri lebih lagi. Gue lepasin kerjaan gue di rumah sakit untuk jadi research assistant, untuk biar lebih fokus lah untuk prepare kayak gitu untuk ujian. Tahun ini gue ujian lagi, dan ternyata baru banget nih, baru bulan lalu. Hasilnya lagi-lagi gue nggak dapet gitu, lagi-lagi gue nggak lulus untuk nggak diterima. Walaupun nilai gue lumayan, cuma nggak masuk lah, maksudnya nggak dapet. Dan tentunya kecewa secara pribadi kan, secara pribadi pasti kecewa banget. Apalagi untuk bisa masuk situ tuh gue prepare tuh cukup lama, 3 tahun gue prepare, 2 tahun kerja di rumah sakit khusus, 1 tahun gue sebagai yang research assistant ini. Dan Indian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah tapi kalau gue berkaca ke belakang, pastinya sedih kan awalnya. Cuma pas gue berkaca ke belakang, selama ini Tuhan tuh kalau ngasih kegagalan, pasti Indian dia ngasih yang lebih baik gitu loh. Ya amin. That's why itu yang menguatkan gue, sehingga Tuhan mungkin bukan itu jalannya. Sekarang gue masih doain dan lihat next plan ke depannya apa. Apakah memang bedah jantung adalah passion gue dan memang talenta gue di situ, atau jangan-jangan gue ada talent yang lebih baik sehingga gue ngambil jurusan lain atau apa, atau di universitas lain, gue nggak tahu. Cuma dan itu yang masih doakan dan masih progres. Tapi intinya kegagalan itu pasti terjadi dalam setiap hidup kita lah. Cuma saat Tuhan rerouting ke directions yang lain atau jalan yang lain, ya lu taat aja. Memang sih kita punya free will ya, kita punya keinginan bebas untuk kadang-kadang milih jalan kita sendiri. Tapi kadang sama kayak Google Map, kalau lu pilih jalan yang bukan rute yang ditentuin, Dia ngasih lagi. Tuhan bisa rerouting, tapi waktunya lebih panjang. Waktunya lebih panjang, kayak gitu. Jadi kurang lebih sih kayak gitu sih. Dalam meresponi kegagalan, lu harus ingat apa yang Tuhan udah pernah nolong lu dalam bidang apa, ya itu lu jadiin kekuatan gitu. Kalau dari gue, ya itu kata-kata. Tapi kalau dari gue gini, ketika lu mau ngejar passion lu harus gagal. Intinya gitu aja. Gitu. Kalau lu mau ngejar passion lu wajib harus gagal. Gak ada orang yang mau ngejar passion tapi nggak pernah gagal, nggak mungkin. Betul. Jadi pertanyaan, ya jadi, aja dong. Iya, jadi orang kok marah. Iya nggak marah, cuma maksud gue, intinya gitu. Kalau lu Kagak pernah gue. Kalau lu misalkan pingin Dia ngejar nggak passion pernah lu, gagal loh. Padahal gue baru bilang bisnis gue. Iya. Jadi intinya gitu. Kalau lu mau ngejar passion, lu pasti harus gagal. Gak mungkin lu kalau ngejar passion gak ada kegagalan, gak mungkin sih. Impossible sih menurut gue. Gak ada tuh orang hebat yang semua sejarah-sejarah gue baca orang-orang hebat gak pernah dia yang namanya gue gak pernah gagal, gue gak pernah ditipu, gue gak pernah diinin, gak mungkin. Intinya gitu. Tapi ketika lu memang serius ngejar passion lu, ketika lu gagal, lu harus makin semangat di situ. Lu harus tahu, oh apa yang harus gue improve ya dari kegagalan ini.
Lu harus belajar di situ. Yang kayak tadi lu bilang kan, yang pertama kalau lu memang namanya passion, lu akan terus naikin skill lu. Iya. Lu akan terus belajar terus. Betul. Ketika lu gagal, lu bukannya stres, tapi lu malah seneng. Oh oke, gue gagal hari ini, gue harus improve apa nih? Ya kan, supaya apa? Passion lu jadi. Gitu aja sih kalau menurut gue. Nah, kalau lu ada nggak cerita Nah kegagalan? kalau cerita buat kegagalan event berarti kan? banyak sih, iya. Bukan hubungan. Bukan. Event kan gue. Yang sekarang udah nikah kan? Gagal dong itu. Waduh. Tuhan Ya. Yesus baik. Ini gak usah dijawab ya, jadi nanti tolong diedit aja. Lanjut, Gue pernah sih kegagalan gue waktu itu apa ya, ketika gue kan dulu seneng WO ya. Ya kan ketika ya WO gue juga belum jalan sih. Jadi gue cuma masih banyak teman-teman gue, lu yakin bisa nge-handle event gue? Banyak yang kayak gitu masih nggak percaya sama gue, tapi ya udah. Gitu kan, tapi berarti gue harus apa nih? Gitu kan, gue harus ngapain nih? Gitu ya. Sekarang mungkin gue lagi belajar gitu. Apa sih harus gue improve? Gitu kan dari apa namanya event gue, dari organize gue nih apa sih harus gue improve gitu loh. Ya harus gue belajar gitu ya. Sampai sekarang gue juga slow aja sih. Jadi ya udah sambil gue jalani, sambil gue belajar apa ya kira-kira gitu. Belajar dari kesalahan yang udah ada Iya, belajar gitu dari ya. kesalahan. Oh ya mungkin gue memang belum lengkap portfolio Iya, iya. gue. Oh ya gue mungkin harus lebih banyak lagi ngikut orang. Ya kan mungkin gue harus belajar banyak lagi. Gue belum waktunya untuk handle sendiri. Tapi lu belajar dulu dari orang lain misalkan. Kayak gitu sih. Oke. Lu dulu, gue dulu. Oh ya, lu penutup. Oke. Jadi, Ya. kalau gua pernah gagal, gua mah banyak gagal. Jalanin hubungan juga kan. Berhasil semua dong. Enggak. Iya. Enggak. Buat yang di Enggak. Gua tuh pernah gagal. Banyak gagal gua, tapi yang paling gua terlihat, maksudnya yang paling gue ingat kegagalan gue tuh sebenarnya ada dua hal. Secara cepat aja ya, karena dari tadi tim kreatif udah yang kayak, ayo udah ayo, waktunya. Oke. Jadi kegagalan yang pertama itu di kuliah. Intinya film pertama gue waktu gue masuk perkuliahan dengan yang gue selama ini mikir tinggal syuting, semua dijalankan dengan spontan. Enggak ada yang ngerepin. Oke. Jadi dengan spontan. Old school banget. Iya, old school banget ya. Dengan spontan itu semua tuh nggak ada di kuliah film. Jadi pembuatan film itu waktu gue masuk kuliah gue baru tahu film itu terjadi dengan proses perencanaan yang sangat panjang. Nah itu yang ngebuat gue stres di awal-awal. Jadi intinya karena gue masih shock akan hal itu, film pertama gue di kuliah tuh jelek banget. Yang bagus cuman posternya, tapi filmnya jelek gitu. Filmnya jelek banget dan itu waktu itu emang sempet jadi ada bikin gue dilema, down kayak, aduh ini bener gak sih yang gue ambil nih bener gak sih kok film gue jelek banget gitu. Layak ditonton aja menurut gue enggak gitu. Gitu jadi tapi balik lagi gitu ya, benar yang kayak kata Kodani, kalau lo pengen mengejar passion lo ya lo harus gagal. Dan gue belajar dari kesalahan yang udah gue buat di film pertama itu gitu. Kayak gue jadi lebih belajar lagi caranya gimana sih melakukan perencanaan film yang lebih baik, yang lebih apa namanya kalau cepet tuh apa singkat, efektif, kayak gitu. Efektif. Itu pertama. Itu kegagalan di bidang gua dan gue bangkit lagi nih. Gitu. Terus kalau kegagalan kedua di musik. Ayo kita ceritakan ini. Jadi guys, gua itu buat yang nonton juga gua pelayanan itu di bidang musik, main drum lah gitu. Dan gue itu berangkat belajar bermain drum itu dari nol, bulat nol, gue tidak tahu apa-apa tentang drum dan gue belajar 100% dari gereja. Tidak di tempat lain gitu. Nah, memang sampai sekarang ya tetap masih belajar gitu kan. Tapi ada satu momen di mana waktu itu gue dipercayakan untuk bermain event. Dan itu emang gue awal-awal main event. Gak juga sih ternyata. Itu udah lama gue main event. Cuman gue payah aja berarti ya. Terus tapi lagu-lagu yang diberikan itu tuh emang susah. Untuk gue pada saat itu sebagai pemain drum susah dan gue susah untuk keep up di latihannya. Terus sampai akhirnya ya ada satu momen di mana kok ada satu kata-kata yang membuat gue plek, ya ampun emang kayaknya gue gak bakat drum deh gitu. Soalnya tiba-tiba
WL-nya ngomong lah. Gue. Gue udah tutupin. Emang gue yang ceritain ya? Nah, ya, Kandre waktu itu sebagai WL ngomong, ya bercanda mungkin ya konteksnya ya. Gue jujur gue nggak inget sih sampai dia cerita. Jadi gue tuh waktu itu gue ngomong kayak ini bisa Ori aja nggak sih yang main? Iya, terus Ternyata ketawa-tawa. Jadi ada satu drummer lainnya lah, namanya Ori. Dia emang udah lebih berpengalaman gitu. Jahat Terus sih gue. terus habis itu dari situ ya emang gue menanggapinya dengan ketawa gitu. Tapi ya secara gue orang yang overthinking, jadinya gue mikir, aduh gila deh ini kacau banget nih. Gue gak mau lagi main drum gitu. Gue langsung nangis ke kamar gitu. Enggak lah lebay. Enggak ada yang nangkepin Iya. gitu dah. Durasi. Iya, Iya, durasi. Maaf yang kreatif. Nah ya gitu. Cuman dari situ balik lagi selain emang ada daunnya gitu. Tapi kata-kata itu yang ngebuat gue jadi latihannya 2 kali lebih ekstra gitu. Jadi di luar jam latihan yang bareng-bareng full band, ya gue sempetin datang ke gereja kayak hari biasa malam-malam pulang sekolah. Gue datang ke gereja main drum sendiri, dengerin musik, ngikutin metronom segala macem dan hasilnya sih menurut gue ada perkembangan. Kalau dari diri gue nggak tahu kalau dari Perlu gue luruskan ya. Tapi emang iya, jadi gue taunya dari Discord sih, kita ngobrol-ngobrol Iya. gitu. Yang buka-bukaan. Iya sih. Daud ada yang mau diomongin. Nih, Tadi iya, takut sama apaan? Kak Andre. Confession apa Kenapa gitu? takut kenapa? Terus dia bilang iya kayak gini. Terus gue jujur gue bener-bener lupa. Terus gue bilang wah gue gak tahu. Mungkin gue lagi capek atau apa. Tapi yang jelas ya itu introspeksi buat diri gue juga sih. Hati-hati juga dalam ngomong. Kadang mungkin gue capek dan kayak aduh kenapa sih gak kelar-kelar gitu. Tapi dan keluarlah kata-kata itu. Dan tapi gue melihat maksudnya ya gue udah minta maaf sih sama Daud, itu udah damai kan. udah. Tapi masih ada kepahitan. Enggak ada. Ya tapi dan gue memang melihat progres yang dia lakukan setelah itu luar biasa sih. Event itu jalan lancar, Iya. hasilnya baik dan event setelah event itu sekalipun main dia jauh lebih baik dibanding Iya, sebelum-sebelumnya. Dan gue bisa bilang ya dia peringkat 2 lah di gereja. Ih, nggak mungkin. Kamsyah Hamidah. Tetap setelah Ori. Tetap humble. Iya. Kamsyah Hamidah. Ya gitu guys. Jadi pengalaman kegagalan. Jadi yang bisa ditarik kesimpulan adalah boleh ngerasa down boleh, tapi jangan berlarut-larut lah. Tuh. Gitu. Kalau lo itu emang udah kegagalan dan itu passion lo, pasti akan ada saatnya di mana titik lo ngelihat gue bisa bangkit kok dari itu. Bisa jadiin pelajaran kegagalannya gitu. Ayo Jo, lu Jo. Jadi cepet. Ini sebenarnya waktunya udah lewat. Iya. Sebenarnya kan tahun baru. Iya. Tahun baru, podcast baru. Dan Ya juga udah. kan gue nggak dibayar. Jadi ya terserah gue. Jadi gue pernah nemu ini kok nggak salah dari film. Ada satu quote bagus banget tentang kegagalan. Sebenarnya ini not directly about failure. Cuman quote saya itu berbunyi gini, there is no memory in probability. Dalam kemungkinan itu nggak ada ingatan. Ibaratnya kan lu tuh bisa gagal tuh lu karena pernah nyoba kan. Nyoba ini gagal, nyoba ini gagal. Nah, setiap kali lu mencoba sesuatu kan probabilitas. Lo nggak tahu outcome-nya apa, tapi lo tuh perlu ingat bahwa dalam probability itu nggak ada ingatan. Ibaratnya gini, misalnya lo gagal, lo berhasil, berhasil, patternnya tuh nggak ada. Misalnya setelah lo berhasil, lo misalnya mau coba hal lain tuh belum tentu lo berhasil lagi, Iya, belum tentu betul. lo gagal lagi, karena nggak ada ingatan, nggak ada pattern tertentu. Nah, hal itu sih kalau gue pribadi waktu itu gue terapin ke 2 hal. Pertama yang paling dekat itu yang bisnis. Iya. Jadi gue kemarin mencoba buat bisnis dan gagal bisnis gue. Maksudnya belum kayak secara total bisnis gue collapse atau misalnya kayak personal branding gue hancur di mata netizen gitu enggak. Iya. Maksudnya bisnis yang lagi gue coba terapkan itu Lagi penurunan lah. kalah harga lah, kalah saingan harga lah oke. gitu kan. Nah, gue tadi sempat mikir kayak apa jangan-jangan bukan panggilan gue buat berbisnis kali ya gitu. Tapi setelah gue dengar quote ini, gue jadi mikir ya udah kalau gue gagal, ya udah coba lagi yang lain. Ya. Toh gue nggak ada rugi apa-apa gitu kan, Iya, namanya iya. gue lagi nyoba-nyoba gitu. Terus yang kedua itu gue dapet, yang kedua tuh quotes ini gue terapin ke cewek gitu. Jadi kalau kalian yang belum nonton, kita kan pernah ngomongin relationship gitu. Itu episode kedua nggak salah. Nah, gue waktu itu sempat nge-share podcast ini kan di Snapgram gue yang
notabene kan gak semua teman gereja gue. Jadi ada juga kayak teman-teman gue yang lain tuh yang nonton gitu kan. Nah ada satu teman gue tuh waktu itu nanya, gila lo kok di podcast kedua lo cerita seakan-akan posisi lo tuh selalu alpha banget di percintaan. Padahal gue tuh sering curhat galau sebenarnya. Nah, Iya. Dasar bertopeng terus. bukan apa-apa ya. Setelah gue rewatch episode itu, emang episode itu kan gue emang ngomongin soal pacaran. Gue gak cerita soal yang dimana gue deket tapi gak jadi. Oh, ya. Gua Gua ada- banyak yang kayak gitu kan. Gue ada satu pengalaman yang mendalam di situ. Jadi ibaratnya gue putus sama pacar gue yang gak galau, tapi sama cewek yang gak sampai jadiin ini gue galau berat. Aha. Nah waktu itu gue sebenarnya udah tahu sih, kan emang ada di Alkitab kan gelap dan terang gak bisa bersatu. Waktu itu gue saking kayak penasaran sama dia, gue bahkan sampai sempet goyah gitu kan. Nah itu gue kayak sempet evaluasi diri gue kayak, apa janjian gue yang terlalu clingy, apa mungkin gue terlalu posesif, apa gimana. Tapi ya intinya gue gagal lah gitu. Cuman ya gue percaya bahwa sebenarnya gagal gue ini cetek banget. Karena gue emang udah tahu emang gak boleh gitu kan. Jadi kayak ya gue belajar dari situ lah kayak, kalau gue gagal sekarang bukan berarti nextnya gue udah pasti gagal lagi apa gimana. Kayak itu lah intinya, there's no memory in probability gitu kan. Nah untuk menutup podcastnya, lagi-lagi ini kan Oh ini udah. Udah selesai? udah selesai. Oh. Jadi Jadi terakhirnya udah lewat banget. Perkataan ini. Yowas mengenai wanita tadi. Iya. Passionnya lu berarti wanita ya? Wah, iya juga kan. Nah, iya bener jadi bingung Jo. Enggak. Iya, udah Lanjut, nggak lanjut, penting, nggak iya, penting. iya, Iya, iya. Lagi-lagi ini kan podcast rohani nih. Iya. Harus ada ayatnya. Kalau kan nanti kita nggak dikasih fasilitas lagi. Nggak Ketawa kan dikasih sebenarnya fasilitas. kita tuh bikin podcast di sini biar dapat fasilitas aja. Enggak lah. Enggak penting Jo, enggak penting. Terus. Bercanda om gitu. Mungkin Kak Andre boleh kasih kita ayat penguat gitu kan. Ayat penguat ya. Ya karena banyak tentang hobi dan passion, ya gue akan kasih ayat yang memang selalu jadi pengingat buat gue pribadi sih. Ayatnya dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 Itu ayat emang dari dulu sampai sekarang ayat favorit gue selalu Kita itu. buka aja ya? Boleh kita nggak? buka. Apa? Kolose 3. Kolose ya? Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kayak gue tahu ayatnya itu. Oh iya benar. Apa tuh Kak? Oke, ayatnya mau dibacain siapa ya? Ya boleh lu baca. Oke. Nah, ayat Kolose 3 ayat 23 kan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Berhubungan dengan passion sih, kan maksudnya passion kita beda-beda. Setiap orang dikasih Tuhan talenta beda-beda dan ketertarikan yang beda-beda dan keinginan untuk bekerja di bidang itu dengan beda-beda juga. Tapi kalau kita kerjain dengan segenap hati kita dan Tuhan berkenan akan hal itu, ya pasti itu akan jadi jalan hidup kita kayak gitu. Dan memang kadang-kadang kita suka kerjain sesuatu, aduh supaya dilihat bos, atau supaya dilihat temen, supaya dilihat rekan kerja, dilihat dosen kayak gitu. Tapi saat lu lakuinnya seperti itu, lu ngerjain buat Tuhan, lu akan lebih all out lah. Sehingga lu akan lebih mudah untuk move forward dan achieve apa yang jadi impian lu, passion lu, cita-cita lu, bahkan pekerjaan lu nantinya. Itu sih paling. Setuju. Iya. Hebat. Oke. Kita mau mulai tahun dengan yang ini. Iya. ya. Begini-begini, Keren banget ya begini. kita ya. Di Gila Kolose 3 BHW ayat 23 Podcast. ya kan. Tonton terus guys. Gokil. Boleh ditutup Mungkin Joas. udahan kali ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk follow Instagram Instagramnya kami. ada di Nah di situ. Gia Kemarin PGS. kan di muka gua, sekarang di muka Kodani dong. @perbeka dia PGS. Jangan lupa follow. Iya. Terus juga untuk komen buat teman-teman yang mungkin punya saran topik. Iya. Kayak kemarin misal KPP request pengen narasumbernya dokter gitu kan. Kami wujudkan. Selalu kami itu Keren. pendengar yang baik gitu. Nanti narasumbernya presiden. Kami Oke, wujudkan. Kami wujudkan. Yang penting ada dananya. Iya, balik lagi. Iya. Enggak bercanda. Gereja Ya, kita ya. membutuhkan. Nggak usah. Enggak. Bercanda. Iya gitu. Ya. Oke. Oke, jadi ya kalian kalau ada saran misalnya mau request topik apa atau mengundang guest star siapa boleh banget. Boleh tulis di kolom. comment section bawah. Boleh di DM di Instagram. gitu. Boleh juga Boleh dong. DM Instagram atau DM Daud boleh, DM Yoas boleh. Iya, Ya, boleh deh. Oh iya. Pokoknya- Semuanya aja deh boleh di DM. Ya. Ya. Kasih kita topik lah Kasih kita teman-teman. topik yang gitu. menarik. Ya oke, gitu aja sih. Jangan lupa lonceng dipencet.
Jadi ntar update-nya terus. Selalu loh. Iyalah, pokoknya Lonceng tuh pokoknya penting gue ya? kalau gue ingetin lonceng. Ya, jadi kan kalau kita upload langsung masuk di. Bukan lonceng akhir zaman kan? Bukan dong, itu sangka kalah. Nanti itu melonceng. Oke. Nggak lucu. Oke. Iya udah. Next. Melencong. Melenceng. Melenceng. Gue udah nggak ini Ut. Orang kok nggak disupport temen gitu loh. Iya, oke, hore. Oke, segitu aja dari kami. Selamat menikmati tahun baru kalian. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Ya, oke. See you Oke, guys see you. on God next episode. bless. God bless you. Dadah. God bless.